Halo sob, ini dia yang ditunggu-tunggu Adidas Predator League. Motor reviewnya, let's go. Oke, jadi colorway ini masuk dalam paketan Pure Victory yang dirilis di awal tahun 2025, tepatnya di bulan Januari. Tapi memang karena ada beberapa kendala, akhirnya baru masuk ke Sporty ID di bulan Maret 2025. So, apa sih yang menarik dari sepatu ini? Nanti bakal kita bahas. Tapi kita kenalan dulu dari desain dan juga colorway-nya. Sebenarnya sepatu Predator itu udah dirilis di akhir tahun 2024, tepatnya di bulan Desember, yaitu yang warna champagne bebarengan dengan Adidas Copa Pure 3. Dan di paketan Pure Victory ini juga ada F50 dan juga Copa Pure 3 ya. Dan dimana dua seri tersebut udah duluan kita review ya. Yang Adidas Predator ini baru banget masuk, jadi masih fresh banget. Dan colorway-nya juga bener-bener menyala. Ini nggak cuma nyala, tapi jadi bara dari si garis 3. Dan kalau kita perhatikan, dominasi warna merahnya ini memang elegan banget ya, berasa kuat, auranya bener-bener terasa, didukung dengan pemilihan warna putih untuk stripsnya dan juga detail hitam di beberapa bagian yang menurut gue jadi lebih dinamis. Dan di sini kita juga punya versi regulernya yang udah cukup menawan dan juga foldover tang yang jadi idaman banyak orang. Dan ini sepatu yang memang sebagai bentuk penghormatan kepada Predator Accelerator tahun 1998. Walaupun secara looks ini sedikit mengingatkan gue dengan Adidas Predator Pulse tahun 2004, terutama di bagian tangnya dan juga tri-strips di area sisi luar maupun dalamnya. Dan entah kenapa sepatu ini yang foldover tang terutama jadi sepatu favorit gue dengan colorway ini, karena kemarin kita juga udah sempat review yang Stealth Victory dan juga Mystic Victory, yaitu yang warna hitam dan juga warna hijau nyentrik. Dan auranya tetap beda sih yang warna merah ini, kayak bener-bener ganteng pol gitu ya. Dan gue suka dengan apa yang jadi primadona dari si Predator, yaitu foldover tangnya ini. Berasa lebih modern tapi tetap ada rasa-rasa nostalgianya. Nah, itu dari segi desain dan juga colorway. Sekarang kita coba bahas soal performanya. Ya, Predator di Great League sendiri menggunakan material dengan brandingan hybrid feel plus teknologi strike scale untuk sentuhan dengan bola. Hybrid feel-nya sendiri merupakan material yang cukup lembut sehingga bakal berasa nyaman jika tanpa ada pengorbanan sama sekali. Sedangkan untuk sentuhannya sendiri, strike scale-nya ini memang berasa lebih minimalis dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, macam Predator 24, kemudian Predator Akurasi, Predator Edge, atau bahkan Predator 23, yang sebenarnya secara fungsi juga sama-sama aja. Feelingnya ketika kita kontrol bola enak-enak aja, nggak ada masalah sama sekali. Nah, terus untuk yang versi regulernya sendiri, ini dia pakai lidah yang memang terpisah ya, jadi lebih tradisional aja. Support dari talinya juga masih ada, dan menurut gua ini jadi opsi yang paling basic lah ya dari si sepatu Adidas Predator sendiri. Nah, kalau lu pengen nuansa yang berbeda, pilih aja yang Predator foldover tangnya ini. Menurut gua untuk karetnya sendiri ini nggak akan jadi masalah ya, karena dia cukup lentur dan kuat juga. Standar dari Adidas memang cukup tinggi, jadi lo nggak perlu masalahin soal karetnya ini, kecuali kalau misal lo mainnya brutal ya, itu beda cerita, bisa memperpendek umur dari sepatu apapun yang lo pakai, termasuk Predator foldover tangnya ini. Terus nanti lidahnya ini juga bisa dilipat, jadi memang bener-bener ikonik aja ya, ikonik futuristik ya. Ini adalah Predator 25. Nanti talinya juga masih ada, dan memang secara kuncian menurut gue pribadi lebih enak yang versi regulernya dibandingkan dengan yang versi foldover tangnya. Tentu ada plus, ada juga minusnya, tinggal lu pilih aja.
Nah, nanti untuk bagian dalemannya sendiri yang gue suka dari si Predator itu dia ngasih padding yang cukup tebal di bagian belakang. Hal ini karena memang bagian konstruksi heelnya itu memang terbilang kuat atau bahkan keras. Jadi memang wajar kalau padding di bagian belakangnya ini lumayan tebal. Nanti untuk bagian belakangnya sendiri ini juga punya lengkungan yang cukup curam sehingga di bagian belakangnya ini dia melindungi bagian heel walaupun secara visual menurut gue agak kurang srek aja. Nah, nanti untuk bagian dalamannya sendiri ini dia pakai insole yang memang non removable ya, belum bisa dilepas. Tulisannya Predator, warnanya hijau, nggak tahu kenapa warnanya agak nyeleneh dengan bagian upper maupun outsole dari sepatu ini yang dinominasi dengan warna merah, kemudian putih dan juga warna hitam. By the way, sepatu ini juga punya bobot yang lumayan ya, karena untuk di size 41 versi foldover tatangnya ini ada di angka 261 gram, sedangkan untuk yang versi regulernya di angka 255 gram. Jadi memang bedanya tipis, tapi kalau kita bandingkan dengan para kompetitornya itu memang jauh. Karena misal Nike Phantom itu jadi yang paling enteng dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya si Predator. Angkanya ada di angka 211 gram dengan size 41. Sedangkan Puma Future itu kisaran 230 atau bahkan 240-an gram. So, memang bobotnya ini lumayan, tapi karena karakternya ini dia lebih stabil dan juga solid, jadi menurut gue itu bukan hal yang masalah juga. Walaupun kalau memang permainan modern sekarang memang dia lebih ngandelin kecepatan ya dibanding seniman kayak misal Jude Bellingham. Dan gue suka dengan apa yang jadi material di sepatu ini karena memang dia ngasih kelembutannya itu benar-benar enak banget. Dan ini jadi Predator terbaik sih sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Mungkin memang yang perlu diperhatikan adalah bagian heelnya itu tadi. Dan pengalaman gue ketika menggunakan Predator sih itu ketika dipakai terus-terusan itu bakal jauh lebih nyaman, terutama kelembutan dari si uppernya ini. Nah, first impression ketika gue menggunakan Predator 24 itu berasa lebih kaku, tapi kalau yang Predator 25 ini berasa lebih soft. Itu perbedaan antara dua generasi dari si Predator. Dan ngomongin soal harganya, sepatu ini memang berbeda ya. Versi regulernya itu dibanderol dengan harga 1,4 juta, tapi tentu nanti akan ada diskon menarik cuma jadi 190.000. Sedangkan untuk yang Predator League yang foldover tang ini ada di angka 1,5 juta. Jadi bedanya 100.000 lebih mahal. Tapi memang nanti kita diskon juga jadi 1.275.000 aja. So, link pembeliannya udah ada di deskripsi ya. Kalau kita ngomongin soal Predator, nanti tentu yang jadi primadona adalah bagian outsole-nya, karena outsole-nya ini juga cukup menarik, ada tulisan Predator yang cukup besar di bagian tengahnya. Terus tingkat kakuannya juga menurut gue lumayan ya, walaupun kalau di snapback-nya bagian depannya itu udah cukup, dia nggak terlalu lentur tapi dia ngasih tingkat stability yang memang benar-benar best di kelasnya. Dan untuk bagian statnya sendiri dia lebih agresif. Bagian belakangnya ini ada 4, terus di area depannya dia ada 7, jadi totalnya ada 11. Ya, ciri khas dari Predator tentu adalah sentuhan dari bagian uppernya ya, yang memang menurut gue ini jadi nyawanya si Predator dan membuat kaki kita itu berasa lebih hidup aja. So, kalau misal lu tertarik dengan visual terbaru dari Predator ini, link pembeliannya udah ada di deskripsi. Sekali lagi, harga yang kita tawarkan adalah harga jualnya. Karena ini adalah warna yang udah ditunggu-tunggu, pastinya banyak banget yang siap mengcek buat si Predator ini. Apalagi momennya pas banget, mau cair THR. Jadi, daripada lo keduluan yang lain, mending langsung sikat aja karena stoknya juga terbatas. So, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Predator League 25 dengan colorway yang menyala. Barangkali lu punya pendapat lain, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty Ricky Bloodsport.